Ayu. Halo Mas Jerry. Ya, apa kabar yuk? Alhamdulillah sehat Mas. Mas Jerry sehat? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak ketemu loh. Tahun berapa ya? Terakhir ya itu 2017 ya? Iya, Waktu 2017. saya membimbing kamu skripsi. Ya, Tugas akhir tugas gitu. akhir. Dan sekarang Ayu baru di Jogja Ya. setelah sebelumnya keliling dunia. Ya nggak dunia juga yang dikelilingi. Nggak dunia juga orang. Kemarin karena pandemik itu susah banget keluar kapal Mas. Jadi cuman 8 bulan itu kayak di kapal terus gitu. Ya keliling sih, cuman ya di kapal terus nggak keluar-keluar. Jadi Ayu ini di cruise ship ya Ayu ya. Iya. Dan alasan kenapa pakai masker karena 2 minggu lagi saya PCR tes. PCR untuk naik PCR ke kapalnya. Betul sekali Mas. Itu kemarin kan ada teman, kebetulan salah satu teman kami itu dia pernah mencoba mendaftar gitu. Punya teman yang mencoba mendaftar, tapi itu nggak dipanggil karena katanya selama pandemi ini yang dipanggil hanya yang sudah pernah naik kapal. Oh, itu gitu. Tahun berapa, Mas? 2021 kemarin. 2021. Terakhir saya itu kan waktu mau pulang dari kapal udah ada yang naik itu yang orang-orang baru semua sih, new hire yang baru pertama kali ke kapal itu kemarin, akhir tahun kemarin baru mulai berangkat. Baru mulai berangkat kemarin? Iya, baru mulai berangkat. Siap, sebelum kita bahas Ayu kemana aja dan kegiatannya apa gitu, pertama, kenapa kapal yuk? Kenapa kapal? Kenapa kapal pesiar? Kenapa kapal pesiar? Oke, sebelumnya saya tuh malah nggak ada niatan sama sekali ke kapal pesiar, Mas. Cuman ini alasannya agak alay, agak bucin sih sebenarnya. Dulu itu saya punya pacar sama-sama orang Jogja. Jadi saya tuh sebelum wisuda itu kan putus kan, udah kayak. Nah itu saya tuh susah move on gitu. Jadi kayak kerja di Jogja itu kayak ngalor ngidul kok. Kelingan. Jadi saya mikir, minggat aja apa ya? Pengen minggat gitu kan. Terus akhirnya saya lihat temen kan, ada yang kerja di cruise ship. Terus saya lihat kehidupannya gimana, dia bisa keliling dunia. Terus tiap pulang kontrak itu tuh dia tuh bawa HP baru gitu loh, HP iPhone. Wah, HP-nya iPhone gitu. Aku pengen kayak gini gitu. Akhirnya aku tanya-tanya kan sama teman-teman yang minat ke kapal pesiar. Terus akhirnya saya sambil kerja juga itu nyoba-nyoba daftar di kapal pesiar. Akhirnya keterima sih. Itu syaratnya apa yuk biasanya kalau kapal pesiar? Pertama sih pengalaman kerja Mas. Pengalaman kerja minimal 1 tahun di bidang yang sama. Itu terus kedua usianya udah mencukupi. Jadi minimal 21 tahun. Itu sih yang paling penting. 21 tahun minimal. Kalau jenjang pendidikan ada minimal harus apa? SMP kayak SMA? SMA atau SMK sederajat. Oh, tetap ada ya, tetap ada minimalnya gitu ya. Terus kayak kemampuan bahasa asing gitu ada juga yuk? Oh, tentu Mas. Minimal bahasa Inggris kita harus bahasa Inggris. bisa. Itu pakai apa ngeceknya biasanya? Skor TOEFL kah atau ada prakteknya? Enggak sih, lebih kayak kepercakapan sehari-hari gitu aja udah bisa lihat kok. Dari agent nanti bakalan di interview gitu. Jadi dari interview itu nanti udah kelihatan kamu bisa diajak ngobrol enggak pakai bahasa Inggris. Kalau enggak ya skip dulu. Tahun depan, lamar tahun depan gitu. Oke. Nah, karena kan tadi ada dari agent itu tetap harus via agen ya. Nggak bisa langsung daftar ke kapalnya langsung atau ke perusahaannya langsung gitu nggak bisa? Sebenarnya bisa kalau mau daftar lewat website langsung Mas. Cuman nanti itu proses seleksinya itu lama. Lama sekali karena yang nyeleksi langsung dari pusat kan. Nah, pusat ini sedangkan dari pusat ini dia lebih fokus ngurusin yang dari agent. Oh gitu. Karena mungkin lebih mudah juga ya. Iya, lebih mudah. Misalnya ada 10 tahap seleksi, 5 itu udah selesai di agennya gitu, misalnya kayak gitu. Iya. Terus tadi kan ada minimal pengalaman kerja 1 tahun. 1 tahun. Nah, Ayu di cruise ship itu di bagian F&B service ya. Service. Berarti pengalamannya ya pengalaman F&B service. Iya. Di benar. Hotel. Di hotel sama dulu ada di restoran pas zaman SMK dulu. Oke. Itu digabungin jadi 1 tahun. Gabungin jadi 1. Boleh ya digabungin gitu. Berarti pisah-pisah gitu. Per 3 bulan magang gitu boleh digabungin jadi 1. Kalau dulu sih enggak boleh ya, boleh aja. Tapi emang dengan syarat saya harus pekerjaan terakhir harus berhubungan dengan bidang yang saya apply. Jadi saya pas sebelum masuk ke kapal itu saya jadi daily worker dulu di hotel, di F&B service juga. Gitu. Nah, jadi itu nanti ditambahin sama pengalaman-pengalaman yang sebelumnya itu jadi
1 tahun lebih apa berapa ya kemarin? Hampir 2 tahun lah di itu. Oke, tapi minimal 1 tahun ya. Minimal 1 tahun. Itu ini enggak yuk. Minimal 1 tahun itu sesuai apa ya, berlaku secara keseluruhan, secara umum, atau tergantung perusahaannya? Kalau dari perusahaanku sih emang 1 tahun ya Mas, cuman nggak tahu kalau perusahaan lain kan ada Carnival itu kayaknya sama sih, Carnival, Norwegian Royal itu sama. Ini boleh ya disebut ini? Boleh kalau yang perusahaannya. Kalau perusahaannya boleh. Awalnya ntar dulu. Ya siap. Oh, oke. Gini yuk, terkait sama pengalaman 1 tahun itu tadi. Iya. Kalau yang sekarang harus full ya 1 tahun. Sekarang, yang menurut sekarang. info terbaru iya harus full 1 tahun, minimal 1 tahun. Berarti selama 12 bulan dia nggak boleh putus kerjanya atau magangnya gitu, nggak boleh gitu? Nggak boleh Mas. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Dan itu pun harus pengalamannya bukan di restoran ya, harus di hotel bintang 4 atau 5. Kalau dulu zaman saya di restoran masih boleh. Karena sekarang kan makin ketat persaingan, makin tinggi juga kan itu yang dipasang sama agent harus minimal bintang 4, minimal bintang 5 gitu. Dan harus di hotel. Harus di hotel. Kalau di restorannya yang bagian F&B sama housekeeping loh ya. Ini harus di hotel. Kalau yang produk, FB produk? Oh, FB produk iya juga. Sama juga, harus hotel juga. Iya. Nggak boleh dari resto apa gitu. Setahu saya sih nggak boleh. Menurut secara persyaratan nggak boleh ya, gitu. Oke. Tapi itu dari agent yang saya pakai sih. Kalau dari agent lain belum tahu juga Mas Jerry. Oh, oke. Yeah. Itu selain itu ada apa lagi yuk persyaratannya? Apakah harus bayar apa gitu? Atau ikut pelatihan atau apa gitu? Sebenarnya kalau pelatihan sih kalau kitanya udah punya pengalaman nggak perlu pelatihan Mas. Kecuali kalau kita emang fresh graduate gitu kan dari SMK, belum punya pengalaman dan jurusannya nggak sesuai sama yang di-apply. Kita nanti masuk ke LPK dulu, baru di situ dikasih pelatihan dan nanti diarahkan untuk on the job training di hotel. Gitu. Tapi pelatihannya dari LPK itu bisa dihitung masa ini nggak, masa kerja gitu nggak bisa ya? Enggak, cuman pelatihan aja, ngasih tahu dasar-dasarnya gimana, karena kan fresh graduate ini kan kebanyakan bukan dari SMK perhotelan gitu, jadi mereka kan ke LPK ini kayak nerusin ke kuliah gitu loh istilahnya. Nah itu pelatihannya di situ. Nanti tetap diarahkan untuk on the job training di hotel sama LPK-nya itu. Jadi ada LPK. Setelah itu ada agen atau LPK itu merangkap agen? Ada LPK sendiri, ada agen sendiri, ada LPK yang juga merangkap agen. Agent. Oke. Sorry saya pakai bahasa Indonesia, agen. Iya nggak apa-apa. Oke yuk sekarang ini deh ke kapalmu itu ke kapal pesiar yang Ayu ada di sana. Itu pusatnya di mana yuk? Pusatnya kalau kapal saya sendiri itu pusatnya ada di yang kapal ini ya, yang saya pakai ini di Malta. Malta itu di mana sih? Eropa. Iya, Italia. Tapi kalau kantor pusatnya yang masuk ke perusahaan ini ada di Miami. Ya oke. Kantor pusatnya. Ya kira-kira udah bisa ngira-ngira atau searching sendiri ya itu ya, yang di Miami gimana. Kemudian kalau kita Miami ya, Miami. Oke, nah yang di Malta ini rutenya gimana yuk? Kamu kan prosesnya masa kamu ke Malta dulu atau gimana sih kalau cruise ship itu? Gimana maksudnya? Kita mulai apa ya? Mulai angkat jangkar, mulai berangkat pertama kali itu kumpulnya di mana? Itu tergantung Mas, karena kita punya banyak kapal. Ada kapal yang ditempatin di misalnya Asia, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Itu nanti tergantung sih kita berangkatnya tergantung dari perusahaannya, milih kita mau join di kapal mana. Misalnya di kapal yang di Asia, nanti kita set sailnya dari Asia itu. Set sailnya dari Asia tapi tetap rutenya sama semua? Enggak. Atau enggak? Rutenya beda. Jadi kalau yang di Asia ya Asia terus Asia Alaska gitu bisa. Kalau yang di Amerika ya Amerika terus muter, atau bisa crossing juga ke Eropa gitu bisa. Tergantung musim sih sebenarnya. Biasanya kalau tamu itu kan nyari yang panas-panas ya, musim panas gitu. Nih Asia Alaska berarti lewat Rusia dulu naik gitu, terus baru ke Alaska? Iya kayaknya belum pernah soalnya Mas. Belum yang Ayu yang mana? Saya yang kebetulan kemarin kontrak pertama itu di Caribbean.
Amerika. Oke, heeh, heeh. Terus yang kontrak kedua itu kemarin nggak jalan sih kapalnya, cuman kita bantuin proses dry dock aja, bantuin apa pembenahan kapal gitu, kayak ngecat ulang gitu kan. Itu kemarin kita ngedoknya di Spanyol. Terus yang kontrak ketiga kemarin itu sehabis pandemik itu kita start lagi itu di Eropa, di Inggris. Kok sehabis pandemi? Bukannya ini masih pandemi? Oh iya, maksudnya Atau di sana enggak pandemi? masih sih, maksudnya sehabis apa ya, shutdown itu kan kita sehabis shutdown. Kita ke Inggris selama 6 bulan, terus kita balik lagi ke Amerika. Oke. Nah, sekarang dalam satu kali berangkat gitu, itu berapa bulan yuk? Kalau posisi saya itu 8 bulan, Mas. 8 bulan. Tapi rata-rata ada yang 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ya itulah. Oke, kalau kita ngobrolin yang Ayu aja nih, gitu. Pengalamannya Ayu setelah 8 bulan itu nanti ada pulang gitu ya? Ada jeda istirahatnya. Iya, kita panggilnya vacation, Mas. Vacation. Jadi pulang itu untuk vacation, istilahnya vacation. Iya, istilah dari anak kapal itu vacation gitu. Karena kita kan udah kerja 8 bulan nih, nggak ada libur. Nah, kita vacation 2 bulan di rumah. Oh alah, gitu. Jadi ya rumahnya itu ya di kapal gitu ya? Iya, benar. 8 bulan, 2 bulan. Jadi itu perputarannya per 10 bulan sama saya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau gini yuk, yang pertama tadi. Ya. Yang apa kontrak pertama? Itu tahun berapa yuk dulu? 2020 awal. 2020. Oh, awal 2020 malah. Iya. Sebelum pas 2 bulan sebelum pandemik. Nah, itu udah dapat 3 bulan kerja kayaknya. Habis itu shutdown, pulang ke rumah 8 bulan, terus berangkat lagi kontrak kedua itu. Vacationnya 8 bulan. Iya, vacation 8 bulan. Yang 3 bulan itu kemana aja yuk? 3 bulan itu kita ke Karibian aja sih, Mas. Hanya muter-muter di sekitar Karibia gitu. Iya, kepulauan yang itu suasananya panas sih, sama kayak di sini. Oke. Terus yang kontrak kedua? Yang di Spanyol itu apa? Dry dock. Iya, dry dock. Itu proses pembaruan kapal gitu. Ya itu cuma 2 bulanan. Sebenarnya kita waktu itu ada planning untuk restart lagi kan, tapi karena dari pemerintahnya belum menyetujui, jadi terpaksa dipulangkan lagi. Kita yang udah berangkat pulangkan lagi. Itu berapa lama? 2 bulan? 2 bulan, iya. Memperbaiki kapal gitu. Berarti ada kayak galangan kapalnya gitu ya? Galangan itu? Dock. Ada dock kapalnya di sana? Ada. Okay. Itu nanti kapalnya dimasukin ke kayak apa ya? Tempat gitu, ada airnya. Terus pas kapalnya stay di situ, airnya dikuras gitu. Jadi diperbaiki dari atas sampai bawah, dicat ulang gitu. Terus yang ketiga? Yang ketiga kemarin itu di Inggris. Tapi berangkatnya dari Amerika, terus kita ke Inggris 6 bulan, terus 6 bulan itu balik lagi ke Amerika. Nah, yang 6 bulan itu kemana aja yuk? Apa cuma di Inggris, keliling Inggris atau? Iya, keliling Inggris doang, Mas. Soalnya dari pemerintah yang negara lainnya belum menyetujui kalau ada kapal pesiar masuk ke negaranya. Tapi kemarin sempat sih ke Spanyol juga. Pas akhir-akhir mau pulang ke Amerika itu sekitar 2 minggu apa 3 minggu itu kita ke Spanyol juga. Yang Inggris itu di Amerika kumpulnya? Iya. Di kantor pusat yang di Miami itu. Kemudian berangkat ke Inggrisnya naik kapal. Atau tetap naik kapal? Iya. Tapi ke Amerikanya naik pesawat? Enggak, naik kapal juga. Loh, dari mana? Dari Inggrisnya, terus kita muter lagi ke Amerika. Oh enggak, maksudnya ini sebelum berangkatnya? Sebelum berangkat waktu kamu kumpul di Amerika itu? Oh, kumpul di Amerika, kan naik kapal tuh dari Amerika. Sebelum itu menuju ke Amerikanya? Oh, dari sini. Dari Indonesia? Naik pesawat. Naik pesawat ya, tetap. Naik pesawat. Oke, jadi nggak naik kapal gitu dari Indonesia menuju Amerika. Di sini nggak ada kapal gede. Kapal klotok. Oke, yuk. Setelah itu kembali lagi ke Amerika. Setelah itu baru pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Nek aktivitasnya apa sih yuk biasa nih ketika keliling gitu? Aktivitas saya kan di bagian F&B service, Mas. Jadi kebetulan kontrak kemarin itu saya ngurusin yang bagian kru, bukan bagian tamu. Jadi itu menurut saya lebih aman sih sebenarnya daripada kita berhadapan langsung sama tamu. Jadi saya nyiapin makanan kru dari mulai breakfast, lunch, dinner itu saya semua. Saya sama tim yang ngurusin gitu. Ada berapa yang ngurusi kru itu? Sekitar berapa ya? Kalau dari tim sih ada 8 orang. 8 orang, tapi nanti dibantu sama waiter, asisten waiter gitu.
gitu. Oh. Tapi kalau yang saya ini snack attendant kan posisinya Mm-mm. itu kerjanya ya di situ-situ aja, Hmm. ngurusin kru gitu, Mm-mm. selama 8 bulan itu. Itu berarti besar banget ya, yuk ya. Sampai krunya aja butuh Kemarin kita Kru. ngangkut 1000 kru. 1000 kru. Iya, Untuk berapa tamu? untuk tamunya 1.500. 1.500. Itu pun udah dikurangi Mas, dikurangi setengahnya Mas. Kalau di normal kita bawa 3.000 tamu dan krunya itu 1.500. Oke. 3.000 tamu, 1.500, kapasitasnya 4.500. Ya, sekitar Itu segitu. full atau masih ada Kalau sisa? full. Itu kalau full ya? Kalau full. Hmm. Tapi biasanya kalau Caribbean season kita full terus sih. Soalnya orang Amerika itu doyan banget cruising. Oh gitu. Mm-mm. Terus yang ikut kayak gitu orang-orang berduit semua? Iya, kebanyakan. Kebanyakan ya? Ya. Mahal Biasanya nggak sih, yang kalau menurut saya sih mahal. Berapa ya? Satu cruise itu $3.000 satu kali ya? semingguan. Buat seminggu. Semingguan. Satu cruise itu kayak seminggu, 2 minggu itu ada yang 3.000. Tapi nggak tahu sih Mas, kurang memperhatikan juga kalau harga-harganya. Kebanyakan tamu kita itu orang-orang yang udah retired, pensiun. Sepuh-sepuh gitu ya? Sepuh-sepuh, iya. Butuh penanganan. Ya mungkin repotnya apa? Kalau melayani tamu mungkin di situ ya, karena kan butuh penanganan yang berbeda, iya, toh. Betul sekali. Itu kita servisnya beda banget kayak di hotel. Kayak di hotel tuh misalkan kita nganterin makanan ya udah kita nganterin aja. Tapi kalau di kapal itu kayak kita emang benar-benar take care dia. Kita ngajak cerita, kita nanyain gimana harinya gitu kayak gimana ya? Emang servisnya itu benar-benar kita perhatiin di situ. Karena dari servis itulah tamu bisa kembali lagi ke kapal. Oke. Yuk, tadi kan Ayu di bagian yang kru ya. Untuk apa? FB service yang kru. Iya. Tapi kalau pengalaman teman yang FB service di tamu, itu kayak tadi ngajak ngobrol gitu. Iya. Itu ada apa sih? Ada kayak batasan minimal atau maksimal tamu yang dijamu gitu nggak sih? Yuk. Batasan tamu yang dilayani. Misalnya, nanti meja ini kamu, meja ini ada kayak gitu. Iya, seperti itu. Dulu saya di kontrak pertama juga pernah di bagian tamu sih, tapi saya di bagian room service. Oh, oke. Nganterin makanan dari kamar ke kamar gitu. Jadi itu satu lantai itu saya yang nanganin, satu lantai besar. Itu jadi tanggung jawab saya. Yang Sendiri? nganterin sendiri. Itu berat banget Mas Jerry. Itu apa ya, dari mulai nganterin makanan, terus clear up piring-piring kotor itu satu lantai itu bawa pakai troli di atas karpet. Di atas karpet ya? Dorong trolinya di atas karpet itu. Kapalnya goyang nggak? Ya. Tapi goyangnya kapal pesiar kan nggak yang goyang? Enggak sih, cuman kalau emang pas ombaknya lagi tinggi ya gitu Mas, bisa bikin mabuk. Tetap ya? Tetap bikin mabuk. Oke. Yuk, tadi waktu asik juga sebenarnya ketika kamu ada pengalaman yang di tamu room service itu. Terus kalau di room service satu lantai itu kan kamu masuk dari satu ruang ke ruang yang lain gitu. Itu prosedurnya gimana yuk biasanya? Prosedurnya kalau dulu kita satu orang take care satu lantai. Itu nanti di jam berapa ya? 6.30 contohnya. 6.30 sampai jam 7 itu ada sekitar 5 orang yang order breakfast. Nah, nanti saya anterin dalam 30 menit itu saya harus selesaiin orderan 5 kamar itu. Nanti 30 menit kemudian berikutnya ada lagi misalkan 10 kamar. Nah, saya dalam 30 menit itu harus selesai semua. 10 kamar itu harus selesai dalam 30 menit itu. Kalau nggak selesai nanti hancur Mas, nanti bakalan kena komplain, kena marah, kena itu. Dari tamu sih sebenarnya yang suka komplain karena telat dianterin breakfastnya. Padahal ada berapa kamar? Kita coba berhitung. Kira-kira berapa kamar? Satu lantai itu? Berapa ya? Ada bentar Mas, 50 mungkin? 50 atau 100? Nggak ngitung saya Mas, soalnya besar sih, besar banget. Anggaplah mungkin 50 ya, anggaplah 100. Oke, anggaplah 100. Iya, malah luwih gampang ngitung. Oke, 100. Kemudian breakfast itu dimulai jam 6 sampai jam 10. Berarti ada 4 jam. Tapi kan jam 10 itu batas akhirnya kan? Batas akhirnya. Kalau batas ngantare sampai jam? Batas ngantarnya? Ngantar breakfast. Iya, jam 10 itu tadi. Oh iya, jam 10 itu. Berarti ada 4 jam. Kamu per 30 menit. Berarti ada 8 kali.
Berarti satu kali angkut 12,5 ruangan. Ya, tapi nggak Sekitar semua 12, tamu 13. order sih. Nggak Hmm. semua tamu order breakfast. Tapi pas Hmm. yang parahnya kalau ada dalam 30 menit itu ada misalkan 15 kamar gitu. Hmm. Udah itu keteteran banget. Nanti butuh bantuan Oh. dari temen biasanya. Oh, tetap saling bantu ya? Iya, saling bantu. Siap, nggak terus itu urusanmu gitu Enggak. Tapi ada sih yang temen udah males nolong, biarin Oh gitu. urusin sendiri sana. Itu ada jam kerjanya nggak sih, Yuk? Jam kerja Jam ada. kerja yang pasti gitu ada ya, yang Iya, tetap. terjadwal kok, Mas. Jadi satu hari itu 10 sampai 12 jam kerja. Pasti ya, pasti. Kalau saya kemarin 10 jam, iya pastinya. Kalau udah lebih dari 13 jam itu nanti kita kena warning, nggak boleh kerja lebih dari 13 jam. Malah kalian yang kena warning. Iya, karena itu kayak udah dianggap nanti company-nya menyalahi aturan pekerja gitu. Oh gitu. Iya. Tapi kenapa yang dapat warning pekerjanya, bukan yang ngasih kerjaan? Soalnya kan kebanyakan loh ya, nggak ada orang kerja sampai 13 jam itu nggak ada, Mas. Paling kalau ada itu dia nyolong-nyolong buat dapat overtime gitu. Oh gitu. Nah, itu. Iya. Nanti kalau ketahuan loh ini kok 13 jam kerja, nanti bakalan company-nya yang ditanyakan, ini kenapa kamu mempekerjakan pekerjamu selama 13 jam? Nanti yang kena marah juga company. Itu berarti tetap ada apa? Ada yang ngecek gitu ya? Ya, international labor apa gitu pokoknya. Itu perusahaan buruh apa gitu, lupa. Bukan ILO-nya PBB ya? Bukan. International Labor Ya, itu peraturannya Organization dari ILO gitu. peraturannya, tapi yang ngecek itu dari mana gitu pokoknya. Siap. Ada pengawasnya selalu, tiap pelayaran ada pengawasnya. Ada untuk jam kerja ada, untuk kebersihan kapal itu wah itu yang paling Mas, paling horor itu di situ. Inspeksi kebersihan. Itu ada. Orangnya sama atau beda biasanya? Mungkin dari kantor pusat itu kadang ditugasin ya giliran sih, kadang si A itu ke kapalku, kadang si A ke kapal sana gitu. Gantian. Oke. Kembali lagi ke masalah FB service tadi ya. Iya. Ketika kita bicara FB service, itu tadi Ayu bilang ada yang breakfastnya itu di kamar pakai room service, ada yang tidak gitu. Iya, berarti kan di restoran gitu. Nah, kalau ada yang room service, apakah menunya sama atau kayak kalau kita ke hotel gitu, kita bisa milih menunya sendiri? Kita bisa milih. Bisa milih menunya sendiri. Iya, ya? Soalnya nanti sebelum tamu check-in udah dikasih kayak kertas itu daftar makanan apa yang mau dipesan, nanti tinggal centang-centang nanti kirimin ke room service operator. Tiap harinya. Tiap hari. Nanti kita yang nyusun kamar, misalkan kamar 118 nih minta breakfast ini sesuai kertas. Nanti kita yang nyiapin sesuai dengan pesanannya gitu. Pengalamannya Ayu bisa mendadak nggak, Yuk? Mendadak itu gimana? Mendadak itu sarapannya sekarang, pesannya juga baru sekarang. Bisa nanti ya? Tinggal telepon aja ke room service operator. Nanti kita yang nyiapin sama yang kita yang ngantar. Iya, berarti sama persis kayak di hotel ya sebenarnya. Iya, sama persis. Nah, kalau diantar gitu kan berarti tidak semua yang disediakan ketika sarapan itu sama persis dengan yang disediakan room service. Atau menunya sama? Menunya kurang lebih sama sih. Tapi lebih lengkap kalau yang di restoran. Oke. Kalau gitu kan yang di restoran berarti ada sisa, Yuk. Sisanya kemana itu? Iya, setiap hari. Kita Mas sedih banget aku kalau buangin makanan, Mas. Ya dibuang gitu aja. Buangnya disimpan dulu atau baru nanti ketika turun jangkar di mana gitu terus dibuang? Iya, seperti itu. Jadi atau nanti dibuang di laut? Enggak ada mungkin, paus Mas. Lewat, kasih makan gitu enggak boleh kayak gitu. Kecuali emang limbah yang benar-benar boleh dibuang di laut ya boleh. Siapa tahu itu atraksi wisata. Yuk, sisa makanan ikan-ikan gitu. Enggak ya? Enggak boleh. Sadis ya. Oke. Buangnya nanti setelah kalau udah balik ke pelabuhan asal gitu. Jadi satu cruise itu kita dari pelabuhan asal loh, kita cruising, balik lagi ke pelabuhan asal. Nah dari situ nanti sampah satu cruise itu kita buang di pelabuhan situ. Ada yang menangani. Itu berapa lama Yuk biasanya untuk kembali lagi ke pelabuhan asal? 7 hari sih, tergantung cruise sih Mas. Sebenarnya ada cruise yang 4 hari, 5 hari, 7 hari. Kemarin aku cruise 11 hari.
Tergantung paket. Berarti satu kali cruise itu orangnya ya 11 hari ya 11 hari di kapal gitu. Terus Iya. yang berikutnya misalnya ada 7 hari, ya 7 hari di kapal gitu. Iya, ya kayak gitu. Oke. Terus kalau di kapal itu enaknya apa sih? Kalau di kapal pesiar tuh, kok orang kemudian naik kapal pesiar? Apakah pemandangannya? Sukanya ataukah ya. apanya? Sukanya itu pertama travelingnya gratis kan. Oh. Yang kedua kita gajinya lebih ya sedikit lebih banyak daripada yang di darat. Jadi kita traveling dan dibayar itu rasanya Mas mantap. Tapi 8 bulan apa nggak bosan yuk? 8 Bisa bulan, sampai 8 bulan. ya mau nggak mau ya harus dijalanin Mas. Karena gimana lagi udah masuk situ terus mau ngapain? Kalau mau minta resign kan ya nggak bisa, sayang. Nah ini terkait sama resign. Ada nggak pengalaman terus orang resign terus di blacklist gitu atau gimana? Ada yang resign banyak kemarin, terutama pas resign bukan dipecat loh ya, tapi memang dia memutuskan untuk mengundurkan diri gitu. Ada beberapa kemarin, terutama pas pandemik ini kan situasinya jelek ya. Kita pakai protokol baru, pakai masker, kerjanya juga lebih ketat, kebersihan lebih apa ya, kayak lebih diteliti lah gitu. Itu kan jadi bikin orang capek banget itu kerjanya. Nah itu ada beberapa kemarin yang sempat resign. Kalau yang dipecat juga ada ya? Dipecat ada. Biasanya karena apa kalau dipecat gitu? Masalahnya? Karena seksual harassment. Oh ya? Pelecehan seksual itu langsung. Sesama kru? Sesama kru bisa, sesama apa kalau misalkan dia ke tamu kayak gitu juga bakalan langsung dipecat. Verbal dan non verbal. Verbal dan non verbal. Terus yang kedua berantem itu pasti langsung dipulangin. Langsung ya? Langsung turunin saat itu juga? Iya. Umpan ke paus tadi? Enggak. Langsung dikirim apa dikasih tiket pesawat nih kamu pulang ya. Sekarang gitu cari pesawatnya gitu. Nanti kalau udah ngedok lagi. Udah ngedok lagi. Oh gitu ya. Wow. Ya tiket pulangnya sampai ke rumah. Maksudnya sampai ke negara di mana dia berasal gitu. Iya. Wow. Terus habis itu kena blacklist. Kena blacklist. Kalau udah blacklist gitu nggak bisa daftar di tempat lain atau kalau daftar di tempat lain kemarin aku dengar cerita bisa sih katanya. Oh iya. Kemarin tuh apa ya di komentar Facebook itu aku baca-baca isengnya. Ada tuh kemarin pulang dari kapal A karena berantem terus dia daftar ke kapal C diterima. Oke. Siap. Ini ya. Oke, jadi itu sexual harassment. Kemudian apa? Berkelahi. Apalagi ya? Ya kalau yang parah banget itu kayak ya pembunuhan itu ya pasti. Oh ya kita nggak bahas itu. Meskipun ada ya mungkin. Ya ada. Bunuh diri pun ada Mas di kapal. Si ini pelaut staffnya gitu. Staff ya ada, terus tamu juga ada kayak loncat gitu ada cerita-cerita kayak gitu. Oke, kita nggak ngomongin tamu wes. Kita ngomongin ini. Staffnya. Kenapa? Mungkin karena tekanan hidup Mas di rumah mungkin. Bukan tekanan pekerjaan ya, pasti ya. Tekanan pekerjaan jarang sih kalau yang aku dengar. Kebanyakan tekanan hidup di rumah mungkin. Kan dia jauh dari rumah. Misalkan dia punya cewek di rumah. Nah, ceweknya ini mungkin punya pacar lagi di rumah, kepikiran dianya di kapal. Akhirnya bunuh diri itu ada. Oke. Kasihan ya. Tapi kalau di pengalaman selama aku kontrak sih enggak pernah ketemu yang suicide kayak gitu. Ya, belum pernah. Alhamdulillah. Itu cuma cerita-cerita kemarin aja. Oke, kalau itu sih nggak dipecat ya. Kalau itu dia memecat dirinya sendiri. Langsung ekspres ke alam baka. Iya, kasihan. Terus, selain itu apa lagi yuk? Misalnya tidak menaati aturan atau tidak disiplin atau apa gitu, ada nggak? Oh iya, kalau kita kebanyakan minum alkohol terus kita ditemukan mabuk di gangway gitu. Itu ditemukan mabuk sama satpam itu udah pasti langsung pulang. Ada. Mabuk saat bekerja? Ya, atau mabuk saat di luar jam kerja? Di luar jam sama kerja aja? sama, nggak boleh itu. Udah menyalahi aturan itu. Jadi intinya boleh minum boleh asal nggak mabuk gitu ya. Oke. Ada kok training tentang alkoholnya harus kadar kadar amannya sekian, kadar dangerousnya sekian gitu. Oke. Terus selain itu apalagi tentang kedisiplinan biasanya? Kedisiplinan yang pasti kita harus datang on time lah Mas.
Terus apa? Ya datang on time gimana, kan kalian tinggal di kapal, pasti on time. Iya kan kadang-kadang masuknya jam 6, ada yang jam 6.15 baru datang ke tempat kerja itu ada. Jadi itu ada kayak mesnya, bukan mes, apa ya? Ruang untuk staff gitu ada ya? Ada. Khusus gitu. Crew cabin. Room cabin. Kita panggilnya crew cabin. Oh, crew cabin. Oke. Berarti banyak ya. Biasanya di mana sih, yuk? Di bagian mana? Crew Di cabin lantai itu. 1. Saya ngitung lantai ini dari mana? Kan orang naik kapal nih. Begitu naik itu statusnya lantai apa? Lantai 2 biasanya. Oh, lantai 2. Kalau yang naik itu lantai 2. Nanti kamar tamunya mulai dari lantai 3 sampai lantai 15 apa 16 itu. Nah, itu nanti terus di lantai 1 itu untuk kru, area kru. Terus nanti di lantai 0 itu kayak yang berhadapan langsung sama air itu apa ya, buat refreshingnya kru lah, ada gym, ada apa sih namanya, kayak game room, ada kayak itulah pokoknya kru bar, ada ya seperti itu. Oke, itu di situ. Terus bawahnya 0 ada lagi nggak? Enggak. Kayak mesin-mesin gitu ada di 0 berarti atau gimana? Oh, kalau yang engineering itu ya. Oh ya, kayaknya di bawah yang 0. Soalnya belum terlalu memperhatikan sih kalau yang di lantai 0 itu. Jarang ke sana soalnya. Kamu jarang bersenang-senang? Jarang. Saking apa? Kalau apa ya? Saking banyaknya kerjaannya. Iya Mas, jadi kalau udah selesai kerja itu mending langsung tidur. Ya sesekali ikut party bisa, tapi kalau kebanyakan 8 bulan kemarin pulang kerja tidur. Oke. Itu ada jalur khusus nggak sih? Jalan khusus, bukan jalur khusus ya. Jalan khusus untuk kayak kalau kita di hotel itu kan ada, kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, ada beberapa hotel itu yang punya lift khusus nganu staff gitu, kemudian tangga khusus staff gitu. Itu juga ada kayak gitu. Ada. Jadi nggak bakal mungkin ketemu gitu ya. Kalau yang kru nggak boleh pakai gas elevator gitu. Kalau gitu. Ada tempatnya sendiri-sendiri gitu kalau kerja. Terus kalau untuk ini pakaian, cuci bajunya gimana yuk? Cuci baju kita ada laundry sendiri Mas. Laundry untuk kru, laundry untuk tamu. Terus itu staffnya beda ya? Staff laundrynya beda juga? Staff laundry sih atau jadi satu? Staff jadi laundry tamu sih. Dan jadi satu. Jadi tempatnya gede itu. Jadi terpisah sih sebenarnya, ada kru laundry itu di sebelah depan misalnya. Kru gas laundry di belakang itu, kayak kepisah itu. Kalau yang kru laundry ini kebanyakan kita self service Mas. Jadi nggak ada yang menangani. Ada sih menangani, cuman buat jagain tempatnya doang. Tapi kita self service. Jadi kita buka mesin cuci sendiri, nyuci sendiri, ngeringin sendiri gitu. Kapanpun bisa ya? Kapanpun bisa 24 jam. Oke. Nah, kalau tamu harus orang laundry yang melakukan gitu. Oke. Cuci sendiri. Bawa bajunya banyak nggak yuk? Kalau 8 bulan kemarin? Kalau aku sih nggak terlalu sih Mas. Nyucinya berapa hari sekali? Atau tiap hari? Kalau saya kemarin nyolong-nyolong nyuci di kamar. Oh. Piye kuwi nyolong nyuci di kamar? Harusnya kan nggak boleh sih sebenarnya. Tapi ya nyuci-nyuci sekali kalau udah dipakai tak cuci sendiri, tak tantolin di kamar mandi, nanti semalaman itu kering besok paginya. Sebenarnya nggak boleh sih. Cuman lagi males aja. Iya. Ya jangan diulang. Bagi yang menonton ini juga jangan jadi inspirasi ya. Meskipun saya nggak tahu juga Ayu besok akan ngulang atau enggak. Oke, ini menarik ini. Kru room atau room kru gitu. Ruangan untuk kru itu isinya apa aja yuk? Oh, yang game room itu tadi? No. Untuk yang kamarmu. Kamar. Isinya apa aja? Ada TV, ada minibar, toilet, terus ranjang itu ada 2. Susun ya, ranjang susun itu ada 2. Jadi nanti kita punya cabinmate di situ, ada roommate-nya. Berdua ya? Satu ruangan itu 2 orang? Iya, satu ruangan 2 orang. Terus apalagi ya? Udah sih itu aja sih. Kamar mandi? Kamar mandi itu tadi toiletnya. Toilet plus kamar mandi ya? Iya, toilet plus kamar mandi. Oke. Terus laci-laci, lemari, udah itu aja sih. Luas dong? Enggak. Kalau mau tahu itu Mas, di YouTube-ku ada udah rekam itu kamarnya. Ya kayak gitu penampakannya. Kemarin sempat lihat sih, tapi bukan yang itu, yang kamu jalan-jalan. Oh, yang jalan-jalan pas mendarat. Di mana itu?
Nah, itu dia, saya lupa Di gimana. Inggris kayaknya. Mungkin ya, Ya. mungkin itu pas mendarat di bawah. Mm-mm. Ya itu menarik juga sih. Itu kegiatannya bisa bebas gitu. Kegiatannya kalau di luar jam kerja ya bebas. Oke. Kita selesaikan dulu yang kru kabin tadi. Mm-mm. Itu kan ada ranjang susunnya Mm-mm. atas bawah gitu Iya. kan. Terus ada lemari, ada bar dan ada TV kayak gitu. Mm-mm. Itu boleh dimanfaatkan secara maksimal gitu. Boleh. Selama nggak di jam kerja gitu ya. Barnya itu kayak mini bar yang itu loh Mas. Kulkas kecil. Oh alah ya. Mini bar. Kita panggilnya mini bar. Tapi kalau aktivitas di kamar ngapain aja boleh kan ya? Bebas. Bebas selama di luar jam kerja gitu Iya, bebas mau nonton TV, mau ngapain jungkir balik boleh. HP boleh. main HP boleh. Di luar jam kerja boleh. Kalau pas kerja nggak boleh bawa HP. Nggak boleh. Bawa boleh tapi nggak dimainin pas kerja. Nggak boleh dipakai pas kerja. Terus untuk apa dibawa? Untuk jaga-jaga. Ya mungkin jaga-jaga kalau ada info dari rumah apa. Karena kemarin pas pandemik ini kan kita kan pengen connected selalu sama yang di rumah. Jadi internetnya kemarin sempat digratisin. Biasanya kita cuman gratis WhatsApp gitu. Kemarin dikasih 1 jam free wifi tiap hari. Kalau yang terkait sama koneksi internet yang ada di kapal itu ya aman, ada terus. Terus TV juga, TV-nya TV kabel atau TV analog? TV-nya siaran apa sih, kayak nggak tahu, kayak rekaman ulang gitu ya Mas? Oh gitu malahan? Nggak yang terkoneksi, nggak tahu. Bukan sih. Yang terkoneksi internet gitu? Nggak terkoneksi internet. Tapi saya jarang buka TV sih. Paling buka TV cuman ngecek ada film baru nggak. Jadi filmnya itu udah kayak tiap satu kru sekali diupdate yang baru-baru gitu. Ada tontonan. Oke. Berarti kayak ini ya, kayak di kereta api gitu ya? Kereta api. Belum pernah ya? Kalau di kereta itu kan ada film, ada TV kan. TV-nya itu yang di setel ya, filmnya ya kuwi-kuwi. Kayak di pesawat berarti. Iya. Kayak di pesawat juga. Ya sama persis seperti itu ya, kalau di cruise gitu. Oke. Asik juga sih. Mungkin. Ya saya nggak tahu, saya bayangkannya asik ya, tapi kalau saya merasakan mungkin saya nggak tahan gitu kan, nggak tahu. Ada juga. Suka ada dukanya juga di kapal. Nah, ketika kemudian mendarat, itu ketika mendarat di daratan itu ya acaranya bebas. Agenda dari kru itu bebas juga. Kru. Kalau kru sih, kalau yang emang jadwalnya kerja ya tetap kerja. Kalau misalkan dia pas mendarat itu pas jam off-nya dia, off duty, boleh lah kemana gitu, keluar. Tapi itu sebelum pandemik. Kalau pas pandemik ya tetap di atas kapal. Tetap di atas kapal. Nggak boleh sembarangan keluar. Kalau belanja bahan gitu? Belanja bahan itu tetap boleh ya keluar. Kemarin sih dibatasin. Ada kru, ada turnya sendiri kemarin, tur belanja ke mall gitu. Jadi diambil 50 orang gitu. Nggak boleh semuanya langsung keluar. Untuk krunya? Untuk kru. Sedangkan kalau untuk tamu sama sekali nggak boleh keluar? Boleh keluar, malah bebas. Boleh? Malah kemarin di Amerika itu tamunya nggak pakai masker. Jadi krunya yang bermasker, tamunya nggak pakai. Oke. Padahal tamunya dari mana-mana? Atau itu tamunya dari Amerika? Kebanyakan Amerika sih. Kebanyakan Amerika ya. Oke. Ya mereka nggak bermasker ya? Iya. Kalau yang di Inggris itu masih pakai masker sih, sesuai aturan pemerintahnya juga. Oke. Terus mana lagi yuk? Negara mana lagi yuk yang pernah kamu datengin yuk? Negara mana ya? Yang paling lama ya di Amerika, Inggris itulah paling lama. Kalau mana Asia itu belum pernah. Pengennya ke situ. Cuman besok kan aku balik lagi ke kapal itu, rencananya mau crossing ke itu Eropa, Inggris, Spanyol, Denmark, Jerman itu dapat, Rusia juga dapat sih. Udah boleh? Nggak tahu, tapi kalau masih situasi perang mungkin nanti rutenya diubah. Oke. Tapi yang 4 negara lain kayak Inggris, Spanyol, Denmark, Jerman, Portugal, itu banyak sih sebenarnya. Cuman aku lupa kemarin. Asik dong. Berarti udah beda dengan yang sebelumnya ya? Iya, beda dengan sebelumnya. Oke. Udah mulai terbuka lah. Batasan antar negaranya itu udah boleh ya, mulai terbuka seperti itu. Kapan berangkat? 16 Maret. 16 Maret 2022.
Bentar lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, luar biasa. Kamu kapan sih sampai Jogja kemarin? Januari ya? Januari 16. 16 Januari tanggal Januari. 16. Oh, tepat 2 bulan yuk. Iya, tapi kepotong karantina kemarin di Jakarta itu 7 hari karantinanya. Ya. Masih 7 hari, Mm-mm. terus baru pulang ke Jogja. Pulang ke Jogja. Terus ya di Jogja, terus ke Ya. sini setelah saya ngabari Ayu kapan sih, bulan November atau Oktober ya? Lupa Ngajak saya. ke sini tuh. Oke. Ya waktu itu kamu masih di kapal ya. Mm-mm. Terus kan saya tanya, oke Februari. Mm-mm. Terus besok Maret berangkat langsung ke mana? Ke Amerika. Amerika. Langsung ke Amerika Ya, dulu ke ya. kapal yang kemarin. Oke. Terus dari Amerika naik kapal ke Inggris Ke Inggris. dan negara-negara Ya, lainnya. nanti muter Eropa sih. Tapi tergantung situasi nanti. Semoga udah perangnya udah membaik. Iya. Amin. Siap. Jadi mungkin itu dulu yuk. Iya. Terima kasih banyak. Mas. Kamu luar biasa pengalamannya di kapal. Terima kasih. Asik sih sebenarnya cerita-ceritanya. Mungkin besok kalau pulang lagi. Oh, boleh. Boleh ya. Mampir ke sini lagi. Tapi sebelumnya mungkin satu terakhir yuk. Ya. Yang berkesan menurutmu apa yuk? Yang paling berkesan. Pengalaman yang paling berkesan. Itu waktu kita mengunjungi negara-negara baru. Maksudnya sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi. Itu ketika saya jalan di situ tuh kayak sesuatu hal yang baru tuh kayak luar biasa itu Mas. Itu yang paling berkesan bagi saya sampai sekarang. Oh, ya alhamdulillah kamu senang juga. Ya, karena kan impian dari SD itu kan pengen ya keliling dunia, itu lihat gambar-gambar Eropa itu bagus ya. Suatu saat pengen ke sini, sekarang di umurku yang sekarang udah bisa sampai ke Eropa itu kayak luar biasa banget perasaannya itu. Oke, asik yuk. Semoga semakin sukses Ayu. Amin, Mas. Yang pasti tetap harus sehat dan bahagia. Amin. Sampai jumpa lagi. Matur nuwun sangat. Ayo.